Nah, halo semuanya, perkenalkan nama saya Barsal Maduro dengan NIM 11S21 dari program studi S1 Informatika Angkatan 2023. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan laporan yang kedua mengenai exploratory data analysis atau disingkat dengan EDA. Jadi, EDA itu merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses analisis data. Jadi, EDA ini akan bertujuan untuk memahami karakteristik data, menemukan pola mendeteksi data yang identity value, data duplikat, serta pencilan atau outlier. Jadi, dengan melakukan EDA ini, kita akan dapat menganalisis data, menentukan langkah lanjutan yang tepat sebelum masuk ke tahap pemodelan atau analisis lanjutan. Jadi pada praktikum ini dilakukan EDA menggunakan beberapa dataset, yaitu ada penjualan tiket pesawat dan dataset tadi. Juga ada COVID-19. Selanjutnya EDA adalah pendekatan analisis yang berfokus pada yang pertama struktur data, statistik deskriptif, data hilang atau missing value, data duplikat, hubungan antar variabel, dan visualisasi data. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan dari latihan. Jadi pada tahap awal akan dilakukan proses import library yang akan digunakan selama praktikum EDA ini. Jadi proses uh, import library bisa selanjutnya setelah library berhasil diimport, langkah selanjutnya adalah membuat dataset penjualan tiket pesawat ke dalam program menggunakan library Pandas. Jadi proses ini akan bertujuan agar data dapat diolah dan dianalisis terlebih dahulu. Jadi pertama saya akan me- memant draft saya ke Google Colab. Selanjutnya saya akan uh, membuat drive dataset penjualan tiket pesawat di drive saya seperti berikut. Jadi berdasarkan hasil ketika dijalankan berdasarkan hasil output, dataset memiliki 497 baris dan 8 kolom yang menunjukkan jumlah data transaksi tiket pesawat yang tersedia dalam dataset. Langkah selanjutnya adalah melihat dimensi dataset, yaitu jumlah baris dan kolom untuk memastikan ukuran data yang akan dianalisis. Jadi melihat dimensi data kan. Jadi setelah dijalankan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa dataset itu terdiri dari 497 kolom dan 497 baris dan 8 kolom sesuai dengan hasil sebelumnya. Selanjutnya dilakukan pengecekan informasi umum dataset meliputi nama kolom, jumlah data non full, serta tipe data pada setiap kolom. Jadi eh, berdasarkan hasil hasil ini dapat diketahui bahwa masih terdapat data yang belum lengkap atau missing value pada kolom transaction ID, gender, dan ticket price. Selain itu, dataset memiliki kombinasi tipe data numerik dan kategorikal. Selanjutnya, ada melihat statistik deskriptif. Ini tuh digunakan untuk mengetahui gambaran umum data numerik dan kategorinya, seperti nilai maksimumnya, rata-rata, serta frekuensi kemunculan data. Kita bisa melihat seperti berikut. Ada dia statistik dan deskriptif dan melihat statistik deskriptif kategorikal. Selanjutnya, jadi dari hasil statistik ini bisa kita lihat ya, dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya outlier serta menahan sebaran data secara keseluruhan. Terus selanjutnya adalah tahap pemeriksaan missing value. Jadi pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat data yang kosong atau enggak. Jadi hasil pengecekan menunjukkan bahwa masih terdapat data kosong pada city, date, ticket quality, airline, sama payment method. Selanjutnya juga akan dilakukan navigation dan filtering untuk melihat data tertentu sesuai kebutuhan analisis. Misalnya, dia tuh ingin menampilkan berdasarkan gender. Jadi ini ada berdasarkan gender. Terus dia berdasarkan gender itu dia naik pesawat apa sih? Jadi bisa kita lihat seperti berikut. Selanjutnya, ada navigation dan filtering juga digunakan untuk melihat data berdasarkan maskapai tertentu. Jadi kita bisa melihat ya maskapai apa saja yang digunakan.
Jadi dari hasil filtering berikut dapat dilihat transaksi pembelian tiket yang menggunakan maskapai Garuda beserta informasi pendukung lainnya. Terus eh, kita masuk ke latihan kedua, yaitu pada tahap latihan 2, dataset Titanic akan dimuat ke dalam program menggunakan library Pandas, sama seperti yang latihan pertama. Jadi ini akan berisi data penumpang Titanic yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan penumpang. Jadi ketika saya sudah melot datanya, akan keluar eh output dataset Titanic yang memiliki 891 baris dan 12 kolom. Selanjutnya, kita akan melihat informasi dataset yang bertujuan untuk mengetahui struktur dataset, meliputi tipe data, jumlah data non-null, dan keberadaan data kosong. Jadi, ini kan kita melihat informasi data yang lebih lanjut kan. Jadi, berdasarkan informasi, kita bisa melihat bahwa masih terdapat missing value pada beberapa kolom, terutama pada kolom age, age, terus tag, cabin, dan embarked. Jadi, hal ini akan menunjukkan bahwa dataset belum sepenuhnya bersih dan memerlukan penanganan lanjutan. Langkah selanjutnya itu adalah statistik deskriptif. Jadi ini tuh digunakan untuk memberikan gambaran umum terhadap data kemarin seperti usia penumpang, age, PG class, driver, XP, purge. Jadi dari hasil deskriptif ini dapat diketahui nilai maksimum, minimum, serta rata-rata dan sebaran data numerik yang akan berguna untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya keapian. Jadi selain data numerik dilakukan pula ada juga namanya analisis statistik pada kategorikal. Jadi dia akan berguna untuk mengetahui jumlah kategori dan frekuensi kemunculannya. Jadi dari ini hasilnya menunjukkan yang pertama penumpang eh, laki-laki atau male lebih banyak dibandingkan penumpang perempuan. Dan pelabuhan keberangkatan didominasi oleh satu kategori tertentu. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengecekan terhadap data kosong dan data duplikat pada dataset Titanic. Jadi, berdasarkan hasil pengecekan, ditemukan cukup banyak data kosong pada kolom kabin. Ah, kabin. Serta beberapa data kosong pada kolom age sama embarked. Sedangkan tidak ditemukan data yang duplikat. Selanjutnya ada namanya uh, ini kan dia tuh nggak menemukan data duplikat kan. Selanjutnya ada visualisasi perbandingan penumpang selamat dan tidak selamat yang digunakan untuk membandingkan jumlah penumpang yang selamat dan tidak selamat pada peristiwa tenggelamnya kapal Titanic. Jadi eh, kita bisa melihat perbandingan survive-nya. Jadi dari gambar berikut atau dari hasil visualisasi yang keluar dapat simpulkan bahwa jumlah penumpang yang tidak selamat lebih banyak dibanding jumlah penumpang yang selamat. Selanjutnya ada juga visualisasi untuk umur dan harga tiket terhadap status keselamatan. Jadi pada tahap ini dilakukan visualisasi hubungan antara pangkat dan status keselamatan. Jadi dari grafik ini bisa kita lihat bahwa penumpang dengan harga tiket lebih tinggi cenderung memiliki tingkat keselamatan yang lebih besar. Sedangkan umur tidak menunjukkan pengaruh yang terlalu signifikan. Bisa kita lihat ya. Jadi kalau eh, dia tuh yang mempunyai tiket paling tinggi, dia tuh cenderung selamat dari kejadian tenggelamnya kapal Titanic. Dan yang terakhir, visualisasi proporsi gender penumpang yang bertujuan untuk mengetahui proporsi jumlah penumpang berdasarkan jenis kelamin. Jadi dari hasil visualisasi menunjukkan bahwa penumpang laki-laki mendominasi jumlah penumpang dibandingkan perempuan. Bisa kita lihat loh, jadi penumpang laki-lakinya itu sekitar 65% dan penumpang perempuannya sekitar 35%.